Kata tentang radikalisme. Lawan. Kritisi aja. Disorientasi. Jangan ya dek ya. Bangsa Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang sangat besar, dan secara monografis Indonesia juga dikenal memiliki penduduk yang heterogen yang terdiri dari banyak suku, ras, agama, dan budaya. Di satu sisi, hal tersebut menjadi suatu kekayaan potensi, namun di sisi lain dapat menjadi suatu peluang adanya ancaman dan bahaya berupa paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, diantaranya intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Secara general, sebenarnya radikalisme itu suatu bisa ada dalam beberapa bentuk ya. Sekurangnya itu ada dalam sebuah ide, bisa ada dalam sebuah tindakan dan sebuah organisasi. Nah, kalau secara ide itu adalah satu keyakinan atau satu pandangan yang bisa menggerakkan seseorang bahwa dirinya lebih superior, kebenaran yang dia pegang, yang diyakini itu lebih superior, lebih benar daripada orang-orang lain, dan pada poin mereka punya semacam hak moral gitu ya untuk mendominasi atau menguasai orang lain, bahkan dengan berbagai macam cara. Tapi nah itu secara ide. Kalau secara gerakan berarti adalah upaya-upaya atau serangkaian niat dan kegiatan untuk mewujudkan dominasi itu atau kehendak untuk menguasai atau memaksakan idenya kepada orang lain. Nah, ketika dia menjadi tindakan yang menjustifikasi kekerasan, ya, jadi tidak semua radikalisme itu menjustifikasi kekerasan. Ya. Ada radikalisme yang menjustifikasi kekerasan digunakan sebagai metode radikal. Nah, ketika dia menjadi dijustifikasi atau membenarkan tidak kekerasan untuk mengaktualisasikan superioritas moralnya, dia menjadi terorisme gitu. Nah, biasanya terorisme itu tidak lepas dari gerakan politik gitu. Baik berupa persenjataan, melibatkan narasi-narasi simbolik kekerasan, termasuk aktivitas kekerasan dengan fasilitas militer itu sendiri, ya senjata, ya bom, kemudian perangkat-perangkat lain sampai melukai orang lain gitu ya, sampai menimbulkan korban. Persoalan munculnya radikalisme di Indonesia disebabkan karena bangsa Indonesia melupakan nilai-nilai luhur Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai Pancasila sudah tidak lagi menjadi pegangan teguh bangsa Indonesia, sehingga tidak ada lagi kedamaian, ketentraman, dan kasih sayang antar sesama manusia. Padahal Pancasila merupakan landasan ideal dalam mengatasi persoalan radikalisme dan terorisme. Peran Pancasila dalam hal ini tidaklah mudah. Banyak sekali kasus radikalisme yang berusaha untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi tertentu. Banyak kasus radikalisme yang terjadi di Indonesia. Prosesi terus berjalan sampai dengan kemuliaan pada Allah dan Putra dan lain sebagainya. Jadi menyampaikan madah kemuliaan, memuliakan Allah. Nah, pada saat itu masuk. Suliono itu masuk, bacok, teman saya itu kena satu, terus bacok lagi tapi tidak kena, dia lari, tapi dia masuk, akhirnya masuk, bacok teman saya yang paling belakang di sebelah sini. Nah, sebelah sini kan banyak darahnya lah. Pada saat situasi gaduh di belakang, saya melihat ke belakang sini kok banyak orang yang bercucuran darah. Ya kalau terus ada orang yang bawa pedang itu, lagi. Tadi ini sebenarnya pertanyaan tendensius ya, artinya kamu mencoba untuk mengarahkan bagaimana radikalisme dalam konteks ngebom tadi sama agama gitu ya. Ya sebenarnya kurang setuju juga, karena tadi yang kita bahas dari awal, radikalisme nggak kayak gitu kan. Tentu kalau misal kita pahami dengan simplifikasi radikalisme sama dengan ngebom itu, Islam yang dalam konteks ini agama yang aku anut gitu ya, itu sama sekali tidak boleh ngebom. Bahkan gini ya, dalam Islam itu
eh, yang namanya larangan itu terbagi jadi dua. Pertama ada larangan yang sifatnya benar-benar dilarang, ada larangan yang sifatnya anjuran, makruh, jadi dijauhilah gitu. Aku contohin larangan yang sifatnya itu betul-betul dilarang. Jadi dalam Islam itu ada kaidah la dharar wa la dirar, ya kan? Tidak membahayakan dan tidak juga dibahayakan. Jadi orang Islam itu sifatnya dia tidak membahayakan dan tidak juga dibahayakan. Dalam hadis Nabi disebutkan juga al-muslimu man salimal muslimul akhar min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang muslim yang lainnya itu selamat daripada lisan dan tangannya. Maksudnya apa? Jadi seorang muslim itu mampu untuk membuat orang lain itu selamat daripada lisan dan tangannya. Jadi jangan sampai lisannya ini atau tangannya ini membuat muslimnya itu nggak selamat. Nggak selamat itu artinya dia nggak tenang ini segala macam. Nah, jadi kalau konteksnya adalah bagaimana Islam mengajarkan kita soal hubungan antar manusia, itu sangat dilarang kita untuk menebarkan yang namanya ketakutan di tengah manusia. Sangat dilarang. Oke, jadi semua tindakan yang mengatasnamakan Islam yang bersifat teror, yang dalam konteks ini kamu anggap sebagai radikal, itu adalah hal yang tidak boleh, hal yang haram. Kelompok radikal sering menyasar generasi muda. Mereka masuk lewat sosial media, menyebarkan propaganda, menjanjikan kebenaran bagi yang bergabung. Padahal yang mereka ajarkan bukan kebenaran tapi kehancuran. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, anak-anak dapat dengan mudah terpapar pandang radikalisme. Pemikiran yang belum matang dari anak-anak dan kata-kata yang terlihat meyakinkan dan emosional dari doktrin dapat memancing dan menjerumuskan banyak anak-anak ke dalam paham radikal. Pencegahan radikalisme sejak usia dini memerlukan pendidikan karakter yang melibatkan 3 pihak utama secara sinergis. Pendidikan karakter harus menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat. Untuk dari kepolisian, terutama sesuai fungsi saya sebagai Babinmas, kami mendeteksi dari perilaku-perilaku anak-anak remaja di desa binaan kami. Misalkan ada remaja-remaja yang terindikasi biasanya kebiasaan mereka itu tidak umum. Contoh untuk beragama pun mereka terlalu ekstrim, dalam artian suka membid'ah-bid'ahkan orang, mengkafir-kafirkan orang yang tidak sesuai dengan keyakinan yang telah mereka dapat. Itu. Terus di samping itu kita bekerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, terutama dengan orang tua. Orang tua ini saya anggap paling hal yang sangat vital dalam pembinaan remaja agar tidak terjerumus dalam paham-paham radikalisme dan terorisme. Dari keluarga mereka bisa lebih memperhatikan anak-anaknya. Di saat dia punya ada gejala mengarah ke situ, segera dikomunikasikan dengan lingkungan atau dengan kepolisian agar pencegahannya lebih gampang. Di saat baru gejala awal, ibarat penyakit seperti tumor itu masih stadium 1. Kalau tapi sudah merasuk ideologinya itu dalam sangat kuat, kita biasanya kesulitan seperti itu. Pencegahannya kompleks karena ini kan juga fenomena yang menurut saya juga nggak yang bisa diidentifikasikan jelas sebenarnya itu spesifik apa gitu, karena bisa tadi banyak aspeknya gitu. Dari masyarakat yang termoderasi dan dari bahkan kan radikalisme sebenarnya mirip-mirip kayak hoax gitu, masyarakat mempercayai hoax dan sebagainya. Banyak aspeknya, dari medianya, dari masjidnya gitu untuk memfasilitasi jemaahnya untuk bisa diskusi gitu. Terus kalau untuk di fase sekarang gitu, yang digitalisasi ini jadi media sih paling utama. Bagaimana masyarakat bisa memilih penyampaian yang ini dan memberikan ruang untuk diskusi gitu, bukannya saling menjudge atau malah. Pancasila itu sendiri dapat mencegah itu karena ya pertama Pancasila itu sendiri kan tidak di kanan tidak di kiri nih, jadi beneran di tengah gitu, rasanya itu seperti itu. Terus kalau
gimana cara kita mencegahnya itu sendiri kalau misal dari sudut pandang filsafat. Eh, dalam pelajaran yang saya udah ampu, yaitu di etika, di mata kuliah etika, itu tuh ada yang namanya kita mengetahui baik dan buruk, gimana kita bisa tahu oh ini tuh hal yang baik nih, ini oh hal yang buruk nih, kita bisa tahu yang seharusnya dilakukan gitu. Jadi pandangan yang paling cocok itu tuh soal utilitarianisme. Itu gimana, apa sih utilitarianisme itu? Utilitarianisme itu tuh gimana kita semakin banyak orang yang mendapatkan kebaikan tersebut, ya ambil jalur itu gitu. Nah, dengan Pancasila, terutama mungkin ada, seperti kita tahu ada sila ketiga persatuan Indonesia seperti itu kan menekankan kepada persatuan antar semua suku dan ras dan semua latar belakang seperti itu. Selain itu, menurut apa yang aku pelajari juga di psikologi, dalam psikologi sosial itu ada teori namanya in group out group seperti itu kan. Jadi kalau in group itu kita hanya menganggap atau kita mengelompok dengan orang-orang yang memang memiliki latar belakang atau pemikiran yang sama. Kalau out group itu sebaliknya. Nah, dengan kita mempelajari Pancasila, terutama apabila kita dipaparkan Pancasila sejak kecil, itu akan mengurangi out group in group itu. Karena kita memiliki identitas yang sama nih, Pancasila seperti itu. Jadi tidak ada kata mereka atau kamu, tapi hanya ada kata kita seperti itu. Dan teman-teman kalau tahu ya, Pancasila itu dari mana bahasanya? Dari kitab Sutasoma ya, Sutasoma. Jadi kalau kalian baca kitab Sutasomanya itu sendiri, Pancasila itu istilah gabungan ya, yang ditulis sama empunya yang bikin Sutasoma. Itu dari apa ya, pemahaman Hindu dan Buddha. Jadi istilah Pancasila itu sendiri adalah gabungan dua konsep agama ya, dua agama yaitu Hindu dan Buddha. Kalau dibaca, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cari, sebenarnya ada seperti itu. Cuman nggak mungkin saya jelaskan di sini. Jadi kita itu, negara kita ini dibentuk berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai toleransi. Nilai-nilai toleransi biar kita bisa hidup bersama ya. Asas utamanya adalah gotong royong, jadi bareng-bareng seperti itu. Asas utama dari Pancasila ya, kalau kata Soekarno, kalau dikerucutkan lagi adalah gotong royong. Kalau kita nggak punya toleransi dalam gotong royong, nggak bakal itu bisa gotong royong seperti itu. Radikalisme bukan soal keyakinan, tapi soal manipulasi. Mereka mencuci otak, menghilangkan empati, dan menghapus logika. Indonesia adalah rumah bagi semua. Mari kita jaga bersama.